Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas beberapa materi, diantaranya yaitu polimorfisme, polaris, dan sifat fisika molekul obat cair dan gas. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama, Andi Nurfadlianti Ardiani, Andriana Nurfatma, Atalia Emanuela R., Cici Kurnia Putri, dan Farni Mutia. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materi tentang polimorfisme. Polimorfisme adalah kristalisasi dari senyawa yang sama dan lebih dari satu arsitektur kristal yang berbeda, dan berhubungan dengan pengaturan kesamaan kristal yang berbeda, di mana fenomena ini sangat umum di bidang farmasi. Sedangkan dalam ilmu material, polimorfisme menggambarkan keberadaan material padat yang lebih dari satu bentuk atau struktur kristal. Sehingga salah satu bentuk dari polimorfisme adalah isomerisme, di mana bahan kristal apapun dapat menunjukkan fenomena tersebut. Polimorfisme memiliki relevansi praktis untuk obat-obatan, bahan kimia, pertanian, pigmen, zat warna makanan, dan bahan peledak. Menurut IUPAC, transisi polimorfisme adalah transisi fase kristal padat yang dapat dibalik pada suhu dan tekanan tertentu, atau titik inversi ke fase lain dengan komposisi kimia yang sama, dengan struktur kristal yang berbeda. Baik, itulah tadi materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya persilahkan kepada rekan saya, Andi Nurfadlianti Ardiani, untuk membawakan materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sifat fisikokimia polimorf. Polimorf memiliki sifat fisikokimia. Yang pertama, titik leleh reaktivitas kimia. Yang kedua, laju pelarutan. Dan yang ketiga, bioavailabilitas yang berbeda. Selanjutnya, pengertian polaritas. Polaritas adalah keadaan suatu senyawa, baik padat, cair, ataupun gas, berada pada fase terlarut atau tercampur seluruhnya yang membentuk suatu larutan homogeni baru. Dalam kelarutan juga dikenal istilah solven atau pelarut dan solut atau zat terlarut. Atau polaritas adalah suatu kemampuan senyawa untuk membuat atau membentuk dipol. Baik, itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Selanjutnya saya persilakan rekan saya, Atalia Emanuela R., untuk melanjutkan materi selanjutnya. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang polaritas. Polaritas adalah suatu kemampuan senyawa untuk membuat atau membentuk dipol. Polaritas ini dari suatu senyawa dijelaskan dalam istilah momer dipol. Polaritas suatu senyawa juga dihubungkan dengan konstanta dielektriknya yang biasa dilambangkan dengan huruf E, di mana jika nilai E meningkat, maka kepolaran dari suatu senyawa juga meningkat. Senyawa konstanta dielektrik yang tinggi umumnya larut dalam air, sedangkan senyawa dengan konstanta dielektrik yang rendah cenderung tidak larut dalam air. Dipol adalah dua muatan yang berbeda yang terdapat pada molekul suatu zat. Gaya tarik-menarik antar molekul, yaitu gaya-gaya yang mengikat molekul-molekul dalam zat yang terdiri atas molekul-molekul. Gaya tarik-menarik berkaitan dengan sifat fisik zat, yaitu titik cair, titik didih, rapatan, dan kelarutan. Next. Senyawa polar adalah senyawa ion dalam molekul-molekulnya terjadi dari bagian yang bermuatan positif dan bagian yang bermuatan negatif. Contohnya yaitu HCl. Senyawa polar terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan tersebut
mempunyai nilai keelektronegativitas yang berbeda. Senyawa nonpolar adalah senyawa yang mempunyai resultan semua momen dipol sama dengan 0. Contohnya yaitu CH4, Cl4, dan golongan senyawa alkana. Senyawa nonpolar terbentuk akibat adanya suatu ikatan antar elektron pada unsur-unsur yang membentuknya. Hal ini terjadi karena unsur yang berikatan mempunyai nilai keelektronegativitas yang sama atau hampir sama. Senyawa nonpolar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil. Bahkan untuk senyawa biner di atom seperti O2, H2, perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 0. Bila terdapat senyawa nonpolar, terjadi gaya tarik dipol sesaat, yaitu gaya dispersi atau gaya London. Gaya ini terjadi akibat muatan plus inti atom. Salah satu atom menginduksi elektron atom lain, sehingga terjadilah kutub-kutub yang sifatnya sesaat. Itulah tadi materi yang telah saya bawakan. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya untuk membawakan materi selanjutnya. Untuk itu, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, sifat fisika molekul obat cair dan gas. Definisi sifat fisis. Sifat fisis adalah sifat yang dapat diukur dan diteliti tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sebagai contoh, kita dapat mengukur titik leleh dari es dengan memanaskan sebuah balok es dan mencatat pada suhu berapa es tersebut berubah menjadi air. Sifat fisika molekul obat memegang peranan penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi suatu obat, sehingga didapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Baik, mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Farni Mutia. Untuk itu saya persilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya masih mengenai sifat fisika molekul obat. Sifat fisika molekul obat ini juga akan berkaitan erat dalam pengangkutan obat untuk mencapai reseptor. Sebelum mencapai reseptor, molekul-molekul obat ini harus melalui bermacam-macam membran, berinteraksi dengan senyawa-senyawa dalam tubuh. Di sini, sifat fisika molekul obat berperan dalam proses penyerapan dan distribusi obat, sehingga kadar obat pada waktu tertentu mencapai reseptor dalam jumlah yang cukup besar. Untuk materi selanjutnya yaitu sifat aditif dan sifat konstitutif. Yang pertama yaitu sifat aditif, merupakan jumlah dari sifat atom atau gugus fungsi di dalam molekul. Misalnya, massa molekul merupakan penjumlahan dari massa atom penyusunnya. Yang kedua yaitu sifat konstitutif. Sifat konstitutif yang bergantung pada susunan struktur atom di dalam molekul. Misalnya, adanya gugus hidroksil OH pada suatu molekul menyebabkan molekul tersebut bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air. Baiklah, sekian yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.